Baik, apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Pak. Oke, baik kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, ketemu dengan saya Alam Syahril atau bisa juga dipanggil Coach Syahril, di mana saya akan membersamai kalian dalam pembelajaran agenda ketiga di pembelajaran daring kali ini. Ya. Nah, untuk pembelajaran daring sama seperti pembelajaran agenda satu dan agenda kedua kemarin, bahwa pembelajaran daring ini terdiri dari dua jenis, yaitu sinkronus dan asinkronus. Yang membedakannya yaitu adanya tatap muka dan non tatap muka secara virtual. Jadi yang pembelajaran sinkronus itu pembelajaran daring di mana ada tatap muka antara tutor dan peserta. Sedangkan di pembelajaran asinkronus tidak ada tatap muka secara virtual. Nah, adik-adik peserta Latsar, kita langsung saja ya. Pembelajaran kita ini nanti akan berlangsung kurang lebih 2 jam pelatihan atau kurang lebih 2 kali 45 menit ya. Oke. Pembelajaran kita ini nanti akan materi-materi yang ada di sini nanti akan bersifat implementatif karena nanti kalian akan menerapkannya dalam penulisan rancangan aktualisasi nanti ya. Oke. Baik, kita mulai saja, langsung saja kita mulai. Izin saya share screen. Oke, gimana kelihatan? Bisa dilihat ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, Bisa, Pak. ya. Jadi materi kita agenda ketiga, nama agendanya itu kedudukan dan peran PNS, ya. Kalau bertanya lebih nama panjangnya itu kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi bisa saja kita singkat dengan kedudukan dan peran PNS, ya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, jadi pembelajaran agenda ketiga ini pada intinya itu melatih kalian ya untuk bersifat peka, untuk tidak apatis dengan lingkungan sekitar, dengan situasi yang ada di lingkungan kerja masing-masing, ya. Jadi di mata pelatihan agenda ketiga ini ya itu berbicara tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita sebagai aparatur sipil negara, PNS sebagai bagian dari aparatur sipil negara, kita menduduki 3 fungsi ASN. Ya, yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, kedua sebagai pelayan publik, dan ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, kita menjalankan 3 fungsi itu. Ya, kita menjalankan 3 fungsi itu. Oleh karena itu, oke, supaya kita bisa menjalankan 3 fungsi itu dengan baik, ya, maka kita harus punya sikap peka terhadap situasi atau kondisi atau keadaan yang ada di lingkungan kerja kita. Jadi agenda 3 ini membicarakan tentang itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi agenda ketiga ini terdiri dari 2 mata pelatihan. Ya, jadi kalau kalian belajar di agenda satu kemarin tuh agenda satu, agenda 2 kan ada terdiri dari beberapa mata pelatihan. Nah, sama agenda kedua ini juga itu terdiri dari 2 mata pelatihan. Yang pertama manajemen ASN dan yang kedua itu smart ASN. Ya. Oke, nah di manajemen ASN itu membekali kalian dengan pengetahuan ya tentang kedudukan, peran hak dan kewajiban, kode etik, sistematik dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Ya, sedangkan di Smart ASN itu membekali kalian selaku peserta pelatihan dasar dengan kemampuan kecakapan digital.
ya. Kalian sudah baca dua modul ini di MOOC karena masing-masing materi di setiap mata pelajaran ini sudah ada modulnya, sudah dimasukkan ke dalam modul pembelajaran, ya. Dan kalian sudah diminta untuk membaca modul itu di pembelajaran MOOC pada saat belajar mandiri, ya. Oke, baik. Nah, apa yang diharapkan dari kedua mata pelatihan ini? Jadi setelah mengikuti pembelajaran di mata pelatihan yang pertama ini, manajemen ASN, maka kalian selaku peserta diharapkan mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban kode etik ASN serta konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan juga pengelolaan ASN itu sendiri. Nah, itu yang diharapkan dari pembelajaran kita untuk mata pelatihan yang pertama. Nah, untuk mata pelatihan yang kedua, jadi harapkan nanti bisa mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital kalian. Kalian bisa mengaktualisasikan, bisa menunjukkan ya kemampuan digital dasar dalam perspektif literasi digital smart ASN. Artinya, kalian diharapkan nanti bisa memanfaatkan kemampuan atau kecakapan digital kalian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai seorang pegawai negeri sipil. Ya. Nah, itu hasil belajar dari kedua mata pelatihan ini. Nah, untuk materinya kita ada dua materi pokok ya di mata pelatihan yang pertama. Itu di materi yang pertama, materi pokoknya dari mata pelatihan yang pertama itu ada kedudukan, peran hak dan kewajiban dan kode etik, kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan mekanisme pengelolaan ASN. Nah, ini dirangkum dalam modul manajemen aparatur sipil negara atau manajemen ASN. Kemudian untuk mata pelatihan yang kedua, Smart ASN, ya, ya materinya terdiri dari literasi digital, kerangka kerja literasi digital, apa itu kecakapan digital dalam organisasi, dan ada beberapa contoh studi kasus literasi digital dasar. Nah, itu semua ada di dalam modul. Jadi inilah materi-materi yang dibahas dalam pembelajaran agenda ketiga. Kita mulai dari yang pertama, ya. Agenda pertama, ya, mata pelatihan yang pertama dari agenda ketiga ini, yaitu berbicara tentang manajemen ASN. Nah, manajemen ASN ini pada intinya dasarnya didasarkan pada Undang-Undang ASN, ya, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, ya. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang membicarakan tentang pengelolaan ASN, maka bisa kita bagi garis besarnya, 3 garis besar. Yang pertama ketentuan umum, yang kedua manajemen PNS, dan yang ketiga manajemen P3K. Nah, jadi yang pertama itu ketentuan umum, itu berbicara tentang apa sih isi dari undang-undang itu, azas gimana, kemudian prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku. Nah, di sini, di kode etik dan kode perilaku, itulah yang kalian pelajari di agenda kedua. Ya, yang kalian lihat di agenda kedua. Jadi di agenda kedua kemarin kalian belajar tentang nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, ya, di mana di nilai-nilai dasar itu ada 7 nilai dasar, masing-masing 7 nilai dasar itu kemudian ada memiliki kode etik dan panduan perilaku. Nah, kode etik dan panduan perilakunya itu diambil dari Undang-Undang ASN, ya. Oke. Nah, itu kode etik dan kode perilaku. Mungkin kalian masih ingat ya, di misalnya kita ambil yang pertama berorientasi pelayanan, itu kan ada 3. Ada 3 kode etik dan panduan perilakunya. Ada memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian ramah, cermat, solutif dan dapat diandalkan, gitu ya. Dan yang ketiga melakukan perbaikan tiada henti. Nah, itu diambil dari sini, ya, dari ketentuan umum Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Kemudian berbicara tentang fungsi ASN, tugas dan peran, apa tugas dan peran ASN. Kemudian juga ada jabatan ASN. Ya, kalau kita perhatikan di situ dikatakan ada 2 jabatan ASN, yaitu pejabat struktural untuk PNS ya, PNS struktural, dan juga ada fungsional. Nah, jadi kalau pejabat fungsional itu kejabatan yang didasarkan kepada keahlian tertentu. Ya, kalau struktural itu jabatan yang tercantum dalam struktur organisasi, ya.
Jadi kalau misalnya pejabat struktural itu dari eselon 4 atau pengawas gitu, dia kan ada di organisasinya. Atau dia eselon 3 atau pejabat administrator, dan juga kalau di Pemda itu ada eselon 2 ya. Eselon 2, tapi sama sih ada eselon 2 kalau di Pemda itu kepala dinas ya. Biasa itu. Nah, jadi yang menduduki yang termasuk dalam struktur itu itulah namanya pejabat struktural ya. Kalau dulu namanya pejabat eselon ya. Kalau namanya pejabat eselon. Jadi dulu ada namanya eselon 4, eselon 3, eselon 2. Ya, kalau sekarang eselon 4 itu namanya pejabat pengawas, eselon 3 itu pejabat administrator, dan eselon 2 yaitu kepala dinas misalnya itu pejabatan tinggi pratama yang pertama ya. Oke. Kemudian untuk jabatan fungsional itu disesuaikan dengan jabatan keahlian dari PNS itu. Saya yakin kalau yang di kelompok ini rata-rata dari tenaga kesehatan, biasanya kalau nakes itu dia menduduki jabatan fungsional. Apakah dia perawat, apakah dia sanitarian, atau dia nutrisionis, terapis gigi dan mulut, itu termasuk dari jabatan fungsional. Sama seperti saya juga ada termasuk jabatan fungsional. Itu keahliannya mendidik, mengajar, dan melatih. Gitu ya. Oke, kemudian ada hak dan kewajiban ASN, itu bisa dilihat di Undang-Undang ASN, apa hak kita dan apa kewajiban kita selaku seorang aparatur sipil negara. Selanjutnya ada kelembagaan, kelembagaan yang menaungi kita, ya, itu Korpri, dan yang terakhir itu yang ini yang baru. Jadi sebelumnya sebelum Undang-Undang ASN ini ada namanya Undang-Undang Pokok Kepegawaian. Nah, di Undang-Undang Pokok Kepegawaian itu belum mencantumkan sistem merit, ya. Nah, di Undang-Undang ASN itu ada hal yang baru yaitu sistem merit. Jadi sistem merit ini penempatan dari seorang ASN, PNS itu didasarkan kepada kualifikasi dan kompetensi tanpa memandang latar belakang dari PNS itu sendiri. Ya, artinya siapapun memiliki hak yang sama ya untuk menduduki jabatan dalam suatu organisasi, atau pada saat pengadaan ya sistem merit yang digunakan, siapapun yang memenuhi syarat bisa ikut berkompetisi seleksi di calon pegawai negeri sipil ya. Oke, itu. Jadi yang sekarang kayak tes CPNS itu kan menggunakan CAT ya, Computerized Assisted Test ya, Computerized Assisted Test. Nah, jadi itu merupakan salah satu perwujudan dari sistem merit, di mana dinyatakan secara umumkan secara terbuka ya, kemudian apa diadakan seleksi administrasi, kemudian itu berhubungan dengan kualifikasinya sudah sesuai apa belum, kemudian syarat-syarat administrasi lainnya, kemudian diadakan tes menggunakan CAT itu merupakan standar kompetensi seorang pegawai negeri sipil, diambil dari situ, ya. Oke, jadi dibuka secara terbuka. Kalau dulu sebelum adanya sistem merit ini masih di undang pegawai ya penerimaan sih ya itu tadi menggunakan tes biasa, tes biasa saja, tes manual. Kemudian tidak ada transparansi, tahu-tahu dinyatakan lulus gitu ya. Nah, kalau yang sekarang kan kayak kalian ini kan pada saat tes kan sudah bisa kelihatan berapa skornya gitu kan, peringkatnya berapa gitu ya. Belum ya peringkat ya, baru skor ya. Ya, skor biasanya. Passing grade lulus passing grade sekian gitu kan. Bisa lanjut ke tahap berikutnya seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau kalau dulu enggak ada, kalau dulu. Bahkan ada dulu waktu zaman saya dulu, saya diangkat tahun 94 ya. Itu ada salah satu, dulu masih terpusat semua ya, belum ada otonomi daerah. Ada salah satu yang pengumumannya itu memang sengaja kayaknya diundur-undur gitu. Misalnya pengumumannya hari ini, besok tes gitu. Nah, itu kan membuka celah kecurangan untuk melakukan kecurangan ya. Oke, kemudian sistem merit ini juga digunakan pada saat promosi jabatan. Kalau dulu siapa saja atau yang dekat dengan kepala daerah, tanpa melihat kompetensinya bisa diangkat menduduki jabatan struktural. Kalau sekarang untuk jabatan struktural, khususnya jabatan tinggi pertama, itu diadakan semacam lelang atau semacam assessment ya, diumumkan secara terbuka, kemudian siapa saja se-Indonesia Raya ini kalau mau ikut seleksi dipersilakan. Ya, kalian bisa saja nanti kalau misalnya besok-besok ya
sudah memenuhi syarat bisa ikut seleksi nanti. Jadi walaupun misalnya di Muara Enim bisa ikut seleksi di Lubuk Linggau. Ya kalau seandainya misalnya Lubuk Linggau membuka peluang untuk ASN yang akan menduduki jabatan tinggi pertama. Nah, gitu. Jadi sekarang sistemnya seperti itu. Itu namanya sistem merit, ya. Sistem merit. Jadi didasarkan kepada kualifikasi dan kompetensi, kemudian tanpa memandang latar belakang. Latar belakang di sini apakah suku, agama, ras, golongan, ya, jenis kelamin, ya, termasuk juga disabilitas, ya, disabilitas. Oke, jadi penerimaan CPNS juga ada yang disabilitas bisa bisa juga mendapatkan kesempatan itu untuk ikut seleksi menjadi seorang calon pegawai negeri sipil, gitu ya. Oke, itu. Jadi itulah sekarang kita gunakan sistem merit. Nah, itu yang ketentuan umum. Kemudian untuk manajemen PNS dan manajemen P3K itu berbicara tentang bagaimana pengelolaan dari PNS, bagaimana pengelolaan dari P3K. Ini ada poin-poinnya apa saja yang dikelola dalam manajemen PNS dan apa saja yang dikelola dalam manajemen P3K. Itu ya. Jadi untuk manajemen PNS yaitu ada penyusunan penetapan kebutuhan, ada pengadaan, ada pangkat dan jabatan, ya. Oke. Kemudian pengembangan karir, pola karir, promosi dan mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin dan pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan. Nah, kalian selaku seorang calon pegawai negeri sipil yang insya Allah nanti akan menjadi pegawai negeri sipil, nah masuk ke dalam sini, masuk ke dalam manajemen PNS, ya. Oke, nanti bisa dilihat di undang-undang itu ataupun dalam modul juga ada misalnya di disiplin dan pemberhentian. Apa sih, ya? Atau apa sih penyebab seorang PNS itu diberhentikan gitu ya. Gitu ya, apa sih penyebabnya bisa dilihat di situ ya. Kemudian juga tentang pola karir, promosi dan mutasi, pengembangan karir, bagaimana seorang PNS itu mengembangkan karirnya, ya. Oke, kemudian ada penghargaan, penghargaan apa sih yang bisa diterima oleh seorang pegawai negeri sipil. Ya, termasuk juga jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Ya. Oke, kemudian untuk manajemen P3K, nah itu pengelolaannya ada penetapan kebutuhan, ada pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, kemudian ada pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja dan perlindungan. Ya, kalau di ANS namanya pemberhentian, kalau di P3K namanya pemutusan hubungan perjanjian kerja. Nah, kalau kalian lihat juga di sini bedanya, di manajemen P3K itu tidak ada pengelolaan atau manajemen dari jaminan pensiun, ya, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, ini menandakan bahwa di P3K begitu dia telah habis, ya, jabatannya di P3K ya selesai gitu. Nah, sedangkan kalau PNS dia mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Ya. Oke. Nah, ini yang membedakannya. Salah satunya ya jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang lain sama ya. Bagaimana pengembangan karirnya, kemudian penilaian kinerja ada gitu, pemberian penghargaan juga ada gitu. Nah, yang kita di sini kayaknya promosi dan mutasinya juga tidak ada di pengelolaan P3K ya. Ini menandakan bahwa P3K juga eh, tidak bisa mutasi kayaknya kalau tidak ada ya. Bagaimana pengelolaannya? Ya, bagaimana yang memutasi kalau yang mau mengelola urusan mutasi itu tidak ada ya. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan silakan. Kita sekilas saja ya, karena kita overview ya, karena kita overview ya. Oke, kalau tidak ada kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu overview modul Smart ASN. Di mata pelatihan yang kedua Smart ASN ya. Jadi ini membekali juga menumbuh kembangkan ya kemampuan literasi digital kalian dalam pelaksanaan tugas sehari sebagai seorang pegawai negeri sipil. Sebentar ya. Baik. Nah,
Untuk Smart ASN ini, kalau kita lihat rangkuman materinya, itu terdiri dari 3 materi pokok, ya. Yang pertama ada literasi digital, kemudian pilar literasi digital, dan implementasi literasi digital dan implikasinya, ya. Jadi di materi awal itu berbicara tentang literasi digital. Apa sih literasi digital itu dan bagaimana pemetaannya, arahnya, bagaimana gitu ya. Oke. Jadi ketika kita mau dari umum, dari manual ke digital, itu namanya transformasi digital. Transformasi digital itu ada di situ di materi itu disingkat LDTD itu. Karakteristik TD. Nah, TD itu maksudnya transformasi digital ya. Jadi perubahan dari yang manual yang belum berbasis digital ke berbasis digital itu namanya transformasi digital. Ya, dan kalian sebagai seorang PNS ya harus punya pemahaman tentang literasi digital ini. Oke. Kemudian yang kedua, materi kedua itu pilar literasi digital. Itu membahas bagaimana etikanya ketika kita bermedia digital, bagaimana budaya bermedia digital, dan juga bagaimana cakap bermedia digital, juga aman bermedia digital. Ini kayaknya nanti pada saat kalian menyusun rancangan aktualisasi, kalau memang kalian mau menggunakan ini berbasis digital aktualisasinya, maka ini perlu dipahami pilar literasi digital ini. Etikanya gimana, ya? Kemudian budaya bermedia digital di mana? Bagaimana sih supaya kita cakap dalam bermedia digital? Dan yang tidak kalah pentingnya itu aman bermedia digital, ya. Artinya aman di sini misalnya kita mau memanfaatkan media digital untuk penyimpanan data, pertimbangkan juga dari security-nya, dari keamanan digitalnya itu, ya. Bagaimana caranya supaya data yang kita simpan di media digital ini aman. Artinya tidak bisa diretas, kemudian tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak punya kepentingan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mau mengambil keuntungan pribadi. Oke gitu ya. Itu yang dibahas di modul Smart ASN. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Oke. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, tadi di awal sudah saya katakan bahwa mata pelatihan kita ini mata pelatihannya bersifat aplikatif, artinya diterapkan. Nah, di mana sih letak kedudukan, kemudian di mana perannya mata pelatihan di agenda ketiga ini dalam penyusunan rancangan aktualisasi nanti? Ya. Nah, kalau kita lihat untuk agenda pertama itu menjiwai dari seluruh pelaksanaan aktualisasi. Makanya di agenda pertama itu berbicara tentang nilai-nilai bela negara. Nah, di nilai-nilai bagaimana kita memasukkan nilai-nilai bela negara itu dalam pelaksanaan kegiatan kita sehari-hari. Ya. Kemudian yang kedua itu nilai-nilai dasar ASN itu lebih kepada bagaimana kita menjadi seorang PNS yang berkarakter. Artinya PNS yang menerapkan nilai-nilai dasar. Ya, dia bekerja sesuai dengan SOP-nya, tapi dia tetap memasukkan nilai-nilai dasar seorang pegawai negeri sipil yang 7 nilai dasar itu. Ya. Nah, untuk agenda ketiga, kita lihat peranannya di sini dalam penyusunan rancangan aktualisasi, itu peranannya itu ada di tahapan kegiatan yang ke-1, 2, dan yang ke-6. Nah, itu ya. Jadi ya sekilas ini yang kalian lakukan dalam penyusunan rancangan aktualisasi. Nah, sekilasnya seperti ini ya. Jadi dimulai dari identifikasi isu, kemudian deskripsi isu. Setelah kita pasti kita deskripsikan, kemudian kita menetapkan core isu, kita memilih isu yang menjadi isu prioritas ya. Kemudian itu bisa dengan cara APKL, USG, dan lain-lain. Tekniknya, teknik tapisnya, menapisnya, memilih dan memilahnya itu ya. Kemudian kita mau rumuskan rumusan isu itu ada ininya, ada kriterianya, ada pernyataan negatif, kemudian singkat, jelas, ada fokus, lokus, dan waktu. Oke, tapi kalau tidak memungkinkan banyak itu, yang jelas dia harus ada pernyataan negatif dan fokusnya apa. Itu ketika kita
rumuskan isu. Kita harus fokus ke salah satu poin, salah satu hal. Tidak semuanya kita ambil gitu. Ya. Kemudian kita lakukan analisis, kita gali lebih dalam lagi dari isu yang terpilih atau core isu atau isu prioritas tadi, ya. Kita cari penyebabnya. Oke, di situ ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan, ya. Di situ ada yang namanya apa itu? FB, fishbone, ya, tulang ikan. Jadi menggunakan teknik fishbone atau tulang ikan, bisa juga menggunakan MM atau mind mapping atau SWOT, strength, weaknesses, opportunity, and threat. Oke. Nah, dari situ maka kita bisa merumuskan gagasan kreatif, ya. Kita bisa merumuskan gagasan kreatif untuk mengatasi isu dengan penyebabnya ini. Nah, maka saya punya beberapa gagasan kreatif, ya. Oke. Dari gagasan kreatif itu maka muncullah inovasi namanya. Kemarin waktu belajar kalian di agenda kedua, di nilai adaptif itu ada nilai terus berinovasi. Nah, terus berinovasi. Nah, inovasi itu munculnya karena gagasan kreatif. Adanya gagasan kreatif. Kemudian kita wujudkan gagasan menjadi kegiatan. Masing-masing kegiatan dibuat tahapannya, kemudian dirumuskan output atau hasilnya. Nah, ini yang dikaitkan dengan agenda kedua. Kaitkan keterkaitan substansi mata pelajaran agenda kedua dengan kegiatan. Bagaimana penerapan nilai tersebut dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah kalian susun di apa itu? Ketujuh ya, di langkah ketujuh yaitu mewujudkan gagasan dalam kegiatan. Nah, itu ya. Disitulah kalian mulai memasukkan nilai-nilai dasar yang sudah dipelajari di agenda kedua. Ya, selanjutnya kalian melihat kontribusi visi misi tusi dan tujuan ya kegiatan kalian terhadap visi misi atau tusi atau tujuan dari organisasinya. Dan yang terakhir itu kalian narasikan bagaimana kegiatan tersebut menguatkan nilai-nilai yang ada di organisasinya. Oke, nah ini alur proses penyusunan rancangan. Kembali ke agenda ketiga, di mana peran agenda ketiga? Ya perannya itu di kegiatan atau alur yang pertama, kegiatan pertama dan kedua. Ya, jadi ketika kalian mengidentifikasi isu yang kalian identifikasi itu refleksikan kondisi yang ada di unit kerjanya dengan mengaitkan materi agenda ketiga. Ya. Oke, jadi misalnya lihat bagaimana kondisi di tempat kerja kita. Nah, itu bisa dijadikan isu. Tapi kalian melihatnya memandang isu tersebut itu dari sudut pandang mata pelatihan yang ada di agenda ketiga. Apakah itu manajemen ASN maupun smart ASN. Nah, gitu. Jadi misalnya isu saya ini. Nah, kaitan dengan agenda ketiga apa? Oh, ini lebih berkaitan dengan smart ASN misalnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, isu yang kalian refleksikan, isu yang kalian identifikasi, yang kalian gali itu bersumber dari individu, unit kerja maupun organisasi. Ya, tapi untuk lingkupnya itu ada 3. Saya sarankan untuk lingkupnya ambil saja lingkup yang sesuai dengan tusi jabatan. Tusi jabatan. Jadi kalau misalnya kalian seorang perawat, ambillah isu yang berkaitan dengan tugas seorang perawat. Ya. Itu yang disebut dengan tusi jabatan. Oke. Karena lingkup isu itu bukan hanya tusi jabatan sebenarnya. Bisa tusi unit kerja, tugas dan fungsi unit kerja, atau tugas dan fungsi organisasi. Cuma saran saya langsung saja menjurus ke jabatan kalian. Oke. Nah, itu identifikasi. Ya, setelah kita identifikasi, masing-masing isu yang kita dapat dari hasil identifikasi, kita deskripsikan. Cara pendeskripsiannya kita menggambarkan kondisi yang terjadi saat ini dengan melampirkan data dan atau fakta, juga dampak dari isu tersebut apa dampaknya. Ya. Nah, ketika mendeskripsikan isu, jangan lupa kembali kaitkan lagi ke agenda ketiga. Tadi diidentifikasi dikatakan misalnya isu ini berkaitan dengan manajemen ASN. Nah, di deskripsi itu digambarkan lagi keterkaitannya dengan manajemen ASN itu gimana? Di mana letak keterkaitannya? Ya. Jadi dua peranan dari agenda ketiga ini di kegiatan ke-1 atau alur ke-1 dan juga kegiatan kedua.
Kemudian untuk kegiatan yang keenam juga ada peran agenda 3 di situ. Ketika kalian menentukan gagasan kreatif. Nah, gagasan kreatif ini, apakah dia berhubungan dengan manajemen ASN, pengelolaan dari ASN, atau dia berhubungan dengan smart ASN? Bagaimana seorang ASN itu memanfaatkan teknologi digital atau teknologi informasi dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Ya, nah itu kita lihat, oh gagasan kreatif saya ini berhubungan dengan manajemen ASN. Kenapa berhubungan dengan ASN? Bisa jadi dengan adanya ini, dengan adanya aktualisasi saya, maka nanti kompetensi ASN itu bisa meningkat. Petugas-petugas ASN bisa meningkat. Oh, mata pelatihan ini berhubungan dengan Smart ASN misalnya. Maka kamu ke prosesnya. Apa hubungan gagasan kreatifnya? Misalnya dengan saya membuat semacam aplikasi sederhana atau memanfaatkan aplikasi yang sudah ada, maka saya bisa menunjukkan kemampuan literasi digital saya, ya, kecakapan literasi digital saya, gitu, ya. Nah, inilah kaitan ya agenda ketiga terhadap terhadap penyusunan rancangan aktualisasi nanti, ya. Jadi berkaitan, agenda 1, 2, 3 sebenarnya saling berkaitan. Nah, nanti pemahamannya belajar di sini, nanti di penulisan rancangan itu lebih kepada implementasi atau penerapannya. Oke. Baik, saya rasa sekian untuk overview dari saya. Sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada pertanyaan tentang agenda ketiga. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, sampailah kita ke kegiatan yang selanjutnya, kegiatan terakhir kita pada hari ini, ya, untuk pembelajaran asinkronus yang ketiga ini, yaitu penjelasan tugas asinkronus. Coba kalian buka di Google Classroom, bisa kan sambil buka Google Classroom ya. Nah, di situ sudah saya cantumkan apa yang harus kalian kerjakan selama 2 hari ini. Saya lampirkan satu saja di tugas individu yang pertama untuk hari ini, ya. Bisa diambil di situ, bisa dipelajari di situ, ya. Kira-kira apa yang harus kalian kerjakan. Oke, sudah dibuka? Sudah, Sudah ya. Baik, sambil kalian baca, saya dengarkan juga bisa juga menyimak di sini, ya. Saya akan menjelaskan tentang tugas kalian selama 2 hari ini. Ya, jadi selama 2 hari ini kalian ada tugas. Jadi untuk tugas asinkronus itu terbagi dua, yaitu ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Ya, sama seperti kalian mengerjakan tugas-tugas di agenda 1 dan agenda kedua kemarin. Ya. Kalau boleh tahu agenda 1 dengan siapa? Kemarin WI-nya siapa agenda 1? Dengan Izin, Ibu Coach. Tuti Ibu Tuti Rohani. Rohani. Oh, Ibu Tuti Rohani. Agenda kedua? Dengan Pak Perlindungan. Pak Perlindungan. Agenda ketiga Bu Milda ya. Agenda keempat Bu Milda ya. Izin coach, iya. Ya, nah nanti yang Bu Milda yang kalian sebagai coachnya. Jadi kalian dalam penyusunan aktualisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan nanti kalian akan dibimbing oleh Bu Milda ya selaku coachnya gitu. Ya. Oke. Pesan saya kalau kalian dibimbing oleh Bu Milda, jalin komunikasi ya. Jalin komunikasi, jangan sampai nanti sebulan kalian tidak ada kabar ya. Nah, nanti kalau pengalaman sudah ya, Bu Milda itu punya catatan gitu. Jadi jalin terus komunikasi. Walaupun misalnya chat tidak dibalas, ya terus saja chat aja terus, ya. Ya, jangan 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 tidak ada kabar selama sebulan itu nanti yang 30 hari itu, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tugas asinkronus yang harus kalian kerjakan di pembelajaran agenda ketiga. Tadi sudah saya katakan bahwa tugasnya itu ada tugas individu dan juga ada tugas kelompok. Ya, baik. Kita lihat tugas hari ke-8 hari ini, hari Kamis, ya, tanggal 5 Februari.
Yang pertama, tugasnya adalah membuat learning journal, ya. Membuat learning journal itu sama seperti yang di tugas-tugas sebelumnya, kalian diminta untuk membuat learning journal, di mana learning journalnya itu berbentuk video, ya. Oke, sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa untuk tugas 2 hari ini saya tidak menerima tugas yang kalian masukkan di Google Classroom itu berupa tugas fisiknya, tetapi cukup linknya saja, ya. Kalian pasti punya akun Google Drive kan? Nah, tugas itu kalian masukkan ke Google Drive, nanti yang dikumpulkan di Google Classroom itu linknya saja, link dari masing-masing file itu, ya, termasuk juga video, ya. Oke, baik. Nah, untuk learning journal hari ke-8 itu tugasnya berbentuk video. Apa isi videonya? Jadi di video itu kalian bercerita tentang pengalaman belajar, baik meliputi substansi maupun proses pembelajaran, bercerita tentang isi dari paparan materi maupun tentang proses pembelajaran itu sendiri, ya, baik pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Jadi kalian ceritakan melalui video itu, ya, apa yang kalian dapat, apa yang kalian rasakan, dan pemahaman apa yang menurut kalian meningkat dari pembelajaran agenda ketiga ini. Baik pembelajaran sinkronus yang kayak sekarang maupun pembelajaran asinkronus, ya. Oke. Nah, durasi videonya itu maksimal 5 menit. Durasi videonya maksimal 5 menit. Video itu diunggah di akun media sosial dan linknya dikumpulkan ke tutor melalui akun Google Classroom masing-masing. Linknya saja, ya. Linknya saja. Kalau untuk video silakan diupload di media sosial, ya. Kemudian learning journal itu dikumpulkan hari ini, hari Kamis. Saya tunggu paling lambat jam 23:59. Jangan telat ya. Nah, kalau misalnya di lewat itu enggak bisa dikumpul lagi karena Google Classroom-nya sudah saya kunci, ya. Sudah digembok. Saya pegang kunci gemboknya. Enggak bisa dibuka itu ya oleh kalian. Oke, itu ya. Nah, itu tugas yang pertama. Tugas kedua itu mengidentifikasi dan mendeskripsi implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Di mana tugas ini berbentuk dokumen, saya minta untuk mengidentifikasi isu-isu yang terjadi di lingkungan kerja kalian, ya, dengan mengaitkan ya materi-materi yang ada di mata pelatihan agenda ketiga. Apakah itu manajemen ASN maupun Smart ASN. Nah, saya minta minimal ini boleh lebih, ya, minimal 3 isu yang berkaitan dengan manajemen ASN dan 3 isu yang berkaitan dengan Smart ASN. Jadi kurang lebih ada 6 isu, ya. Kemudian setelah kalian hubungkan isu tersebut, kalian deskripsikan dengan menghadirkan data dan fakta. Data berupa angka, fakta berupa cerita atau berupa angka, atau bisa juga berupa foto, atau bisa juga berupa foto, ya. Nah, itu yang kalian yang dimaksud dengan fakta, bisa juga berupa foto. Baik. Selanjutnya, saya itu uraikan dampak dan pihak-pihak yang terdampak kalau isu tersebut tidak diselesaikan. Dampak dari isu ini apa? Masing-masing yang isu kamu rumuskan tadi, misalnya kalian ada 7 dampak itu ya. Kalau misalnya ada 6 itu. Dan siapa yang terdampak? Ya, dan siapa yang terdampak? Oke. Nah, hasil identifikasi dan deskripsi itu tulis saja dalam format berikut. Nah, gunakan format ini. Nah, ini formatnya, ya. Jadi lihat uraian tugasnya, kemudian isunya apa, ya. Nah, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu 1 uraian tugas 1 isu. Kemungkinan yang kedua yaitu 1 uraian tugas bisa lebih dari 1 isu. Atau kemungkinan yang terakhir, kemungkinan ketiga itu 1 isu bisa mengcover lebih dari 1 uraian tugas. Bisa 2 atau 3 uraian tugas, nanti di cover oleh 1 isu. Gitu, ya. Nah, ini yang kalian buat seperti itu. Jadi ada ceritakan ya
isu aktualnya apa, kemudian tugas kalian isu apa, kemudian kondisi saat ini gimana, kondisi yang diharapkan gimana, dampaknya apa, siapa saja yang terdampak, dan kaitkan dengan mata pelatihan agenda ketiga, manajemen ASN maupun smart ASN. Nah, di bawahnya baru kalian narasikan, kalian deskripsikan. Ya, isu ini tentang ini apa maksudnya. Narasikan saja dalam bentuk paragraf. Bisa misalnya 2 kalimat atau 3 kalimat, yang jelas dia berbentuk paragraf ya di bawah tabel ini. Oke, laporan, identifikasi dan deskripsi isu disusun dalam bentuk metrik kurang lebih 10 halaman, kurang lebih ya. Tidak harus 10 halaman, kurang 10 halaman juga bisa. Pokoknya menurut kalian sudah cukup, sudah gitu ya. Oke, kertasnya A4 untuk settingnya, kertasnya A4, kemudian hurufnya huruf Arial 11, spasinya 1,5, bentuk filenya PDF. Nah, kalian saya minta juga untuk menyusun bahan tayang dari tugas ini, karena besok 10 orang itu akan memaparkan, semua orang akan memaparkan, tidak ada pengecualian, semuanya akan memaparkan ya tugas hari ini. Oke. Makanya buat bahan tayang. Waktu pembuatannya hari ini dan dikumpulkan di Google Classroom, linknya saja, link dari tugas itu dikumpulkan di Google Classroom. Yang saya minta link dari dokumennya saja, ya. Untuk bahan tayang, kalau belum selesai, boleh nanti enggak usah dikumpulkan, enggak apa-apa untuk bahan tayang, karena bahan tayang itu bahan paparan. Oh saya misalnya saya tidak terkejar lagi nih, sudah jam 11 malam mau bikin bahan tayang, ya silakan, bahan tayang mungkin bisa dibuat besok paginya gitu, ya. Karena besok itu kita ketemunya mungkin siang atau jam 10-an mungkin. Ya. Oke, nah itu. Ya, itu tugas untuk hari ini. Tugas hari ke-8. Kemudian hari ke-9, tugasnya ada 2. Yang pertama itu tugas individu, sama membuat learning journal, sama seperti tugas yang pertama, berbentuk video, cuma isinya beda. Isinya itu kalau yang pertama itu bercerita hari ke-8, hari ini, kalau yang hari ke-9 ceritanya besok. Ya. Ya, setelah itu hari besok. Jadi apa sih kendala kalian misalnya mengerjakan tugas asinkronus, bagaimana pembelajaran sinkronus kedua besok yang menurut kalian. Nah, itu yang kalian ceritakan di learning journal. Sama seperti yang sebelumnya, durasi videonya 5 menit, kemudian unggah di media sosial dan linknya dikirimkan ke tutor atau fasilitator atau video suaranya. Ya. Itu dikumpulkan besok hari Jumat tanggal 6, paling lambat jam 23:59. Dan tugas terakhir untuk hari ke-9 yaitu tugas kelompok, di mana kalian saya minta untuk melakukan observasi virtual secara online, baik melalui internet, telepon, video call ataupun lainnya, ya, dengan lokusnya pemerintah pusat maupun daerah. Oke. Oke, apa yang diobservasi nanti kalian deskripsikan profil lokus tersebut apa, bagaimana lokus atau tempat observasi tersebut mengimplementasikan manajemen ASN dan smart ASN. Nanti setelah kalian mendapatkan gambaran, diskusikan di kelompoknya apakah sudah sesuai dengan konsep, teori, dan regulasi yang kalian pelajari dalam agenda ketiga ini, diuraikan, ya. Nah, jika misalnya kesimpulan dari kelompok ini sudah sesuai, uraikan di mana letak kesesuaiannya. Oke. Kemudian rekomendasi apa untuk meningkatkannya. Nah, itu. Kalau menurut kalian hasil diskusi kelompoknya itu tidak sesuai atau belum sesuai, maka dijelaskan permasalahannya itu ada di mana. Permasalahan dihadapinya itu apa. Kemudian sama seperti yang tadi yang sesuai tadi, beri rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya. Nah, laporan observasi disusun dalam bentuk paper, tulisan kurang lebih 10 halaman, kertas A4, huruf Arial 11, spasi 1,5 dan bentuk filenya PDF. Waktu pembuatannya besok dan dikumpulkan di Google Classroom juga besok, paling lambat jam 23. Linknya saja. Jadi walaupun tugas kelompok yang dikumpulkan tetap individu masing-masing, ya, dikumpulkan di akun Google Classroom masing-masing. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik sehubungan dengan tugas maupun sehubungan dengan materi. Silakan. Izin coach Ya, bertanya silakan. Si Nadia. Nadia dari mana? Kenalkan dulu Nadia. dari RSUD Ulu, coach. Dari apa? Nat? RSUD Ulu. Apa itu? Puskesmas atau apa?
Rumah sakit, coach. Oh, Rumah Sakit Lubai Ulu. Ya, Oh ya, yang ada penurunan daya tadi ya. bukan itu yang di darat laut. Oh, sumber darat laut. Iya, SDU ya. Oke. Ya, Apa Nat? Mau tanya apa Nat? ini coach, kalau apa tuh sisip ke link di Google Classroom itu selalu nggak bisa. Boleh nggak kalau di linknya itu ditaruh di Word, jadi di-upload Word gitu? Lah, memang itu yang saya minta, Nat. Nanti Oh, kamu copy linknya itu, tuh letakkan di Word, robah PDF. Nah, PDF-nya itu yang kamu kumpul. oh, oke coach. Makasih Iya, coach. bukan bukan copy linknya langsung. Pindahkan dulu. Karena kalau PDF kan ringan kan. Ya, ya. Jadi eh, copy ke Word boleh, nanti robah dulu ke PDF. Nah, nanti ketika saya buka mau memeriksa, nanti tinggal saya klik linknya itu muncul dia. Ya. Ya, baik Heeh, coach. oke. Terima kasih Oke, coach. jangan lupa untuk settingnya, itu settingnya semua siapapun yang punya link dan bisa lihat ya. Ya, jangan minta akses dulu. Males saya kalau misalnya saya mau buka ada tulisan minta akses dulu gitu. Ya kalau kalian lagi buka laptop kan, nah gitu ya. Oke, ada lagi mau bertanya silakan. Izin coach. Ya silakan Mutiara. Mutiara dari mana? Kenalkan diri dulu. Dari Dinas Kesehatan dok. Coach. Morenim ya Mutiara ya. Ya, Sama betul. dengan Ida ya. Ida kemarin ya. Betul. Ya kemarin saya masuk di kelompok Ida. Silakan Mutiara gimana? Tadi kan dijelaskan untuk tugas kelompok ya, Coach. Hmm, Nah, mm-mm. untuk pembagian kelompoknya seperti apa, Coach? Untuk pembagian kelompoknya saya serahkan dengan ketua kelompok. Nepri ketua kelompoknya ya. Betul Ya coach, Nepri ya. ya. Ya Nepri cuma satu-satunya pejantan di kelompok ini ya. Betul. Iya, betina gala di sini ya. Cuma, gimana? Iya, betino galo maksudnya. Iya, bahasa. Halo. Iya, iya. Bahasa Indonesianya betina gala ya. Ya, jadi Nepri nanti kau bagi Nep ya dua kelompok saja Nep. Lima-lima ya. Ya, Siap, ya kau ya. bagi lima-lima. Pokoknya yang lain jangan protes ya. Pembagian dari kelompok Nepri jangan protes. Kalau bisa Nepri, misalnya Mutiara dari Dinkes, ada nggak yang dari Dinkes? Pisahkan gitu. Atau yang puskesmasnya sama itu dipisahkan. Atau Nadia tadi misalnya lebay ya, lubay ya, ya lubay ulu ya. Nah misalnya Nadia tadi kalau ada di kelompok ini sama-sama dari lubay ulu, jangan dijadikan satu kelompok gitu Nep ya. Ya biar bervariasi. Oke. Ada lagi mau bertanya silakan. Izin coach, saya Ya, mau tanya Pak. silakan Nep. Gimana, Nep? Ini yang untuk tugas kedua yang hari Mm-mm. ke-9 hari Jumat itu berarti dikerjakan setelah pembacaan asinkronus, Lah, sinkronus. ya iyalah. Masa kalau pagi-pagi lah ngumpul learning journal, kita belum belajar sinkronus, kamu belum ngerjain tugas, sudah ngumpul. Iya. Siap. Ngumpulnya itu agak sore-sore atau malam gitu ngumpul ya. Nah, untuk videonya terserah. Kalian boleh indoors, boleh outdoors, boleh duduk, boleh sambil berdiri, asal jangan sambil berbaring ya. Ya. Dan bajunya itu pakainya pakaian sekolah. Ya, pakaian sekolah atau pakaian sekolah? Baju putih, dasi hitam, gitu ya, pakai ada pin korpri, ada name tag. Kalian cewek ada menggunakan jilbab, gitu ya. Oke, untuk Nepri nggak usah pakai jilbab ya. Ya, nggak usah. Oke, ya, gitu. Pakai sekolah, jangan pakai sekolah yang kalian pikir, minjam dulu baju adik yang SMA. Jadi kalian bikin video pakai baju SMA. Ya ini kan lagi sekolah juga, namanya sekolah Latsar kan? Iya. Oke, ada lagi? Ada di sini yang dari tadi, apa tadi Nadia? Semende Darat Ulu tadi ada? Tidak ada. Saya coach. Oh, Nepri. Ya. Itu bisa kau zoom, katanya penurunan daya. Sekarang sudah normal sepertinya coach. Oke, ya udah segera kalau sudah ada. Oke. Silakan kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup. Nanti silakan nanti kalau ada pertanyaan, ya, silakan nanti hubungi saja ke nomor WA saya ya. Nah, itu ada nomor WA saya. Ya.
Akan kalau ada pertanyaan hubungi ke WA saya ya, ke situ WA saya, atau bisa juga kalian nanti kalau mau komunikasi juga lewat IG juga bisa, lewat media sosial lah, lewat Facebook juga bisa, ataupun lewat TikTok juga bisa ya. Oke, kalau kalau tak kemarin si Denny Denny Setiawan dari Rumah Sakit Rabain Marenim, dia bikin videonya di TikTok dan dia mention nama saya gitu. Jadi saya tahu, oh itu. Ketika saya buka TikTok, oh ada itu. Ya, malahan saya repost ya, saya repost di akun saya ya. Saya apresiasi. Oke. Ya, itu silakan bisa di IG, itu ada IG-nya, atau bisa juga di TikTok. Ya, kalau ini ya terserah. Pokoknya uploadnya di media sosial, terserah media sosialnya ya. Ya. Coach izin mau Ya, nanya, silakan. Silakan ya sambil jalan ya. kalau uploadnya di YouTube, Kenalkan dulu Anjali. Anjali dari mana Anjali? perkenalkan nama saya Anjeli Septiani dari Puskesmas Benakat, Coach. Oh, Benakat, Kecamatan Benakat ya Anjali. Ya, Iya, gimana Anjali? kalau misalnya videonya diupload di YouTube, boleh, Coach? Boleh. Ya, pokoknya terserah lah. Di akun di media sosial YouTube juga termasuk media sosial kan. Bisa untuk. Ya, oke. Makasih, Coach. Nah, kalau misalnya mau ini mau mention nama saya ya di YouTube, ini YouTube-nya. Oke. Ya, jadi silakan saja di situ ya. Iya, Ya, Coach. oke. Anjali sebagai apa di sana di puskesmas ya Anjali ya di Benakat Iya, di Puskesmas Benakat, Coach. sebagai Perekam medis. rekam medisnya. Nanti di ya dimasukkan kegiatan-kegiatannya itu yang isu itu hubungan dengan tugas Medis. tugas Anjali sebagai perekam medis ya. Iya, Oke. Coach. Ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Silakan dikerjakan tugas asinkronus ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan nanti hubungi ke nomor kontak ataupun yang media sosial yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, oke. Demikian pembelajaran kita hari ini, sinkronus pertama, agenda ketiga pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Pembelajaran sinkronus pertama, agenda ketiga pada hari ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Oke, sama-sama. Izin saya live duluan ya. Tetap semangat. Ya, Coach. Oke.